Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di channel YouTube saya. Jangan lupa ya, yang belum subscribe and like, tetap harus subscribe and like ya. Oke, kesempatan kali ini kita akan bahas tentang uji variansi. Jadi variansi itu apa sih? Variansi itu keragaman ya, keragaman dari suatu data. Nah, kita kalau mau uji suatu variansi itu ada dua option statistik uji. Di sini yang pertama, ketika populasi normal dan kita itu cuma hanya pengen tahu dari variansi satu populasi aja apakah benar itu atau tidak, itu kita pakai yang pertama, pakai yang chi-square ini ya, pakai yang ini pakai yang ini. Akan tetapi kalau kita itu membandingkan dua variansi, yaitu antara variansi 1 sama variansi 2, kita pakai F ini. Seperti itu ya. Oke, kita langsung ke contoh kasus saja. Di sini misalkan kasusnya seperti ini. Sebuah perusahaan mengatakan bahwa sebelum diadakannya perubahan dalam proses produksi, deviasi baku produksinya itu adalah 240 gram. Setelah diadakan perubahan dalam proses produksi, pengusaha tersebut ingin melihat apakah deviasi bakunya masih sama dengan deviasi baku sebelumnya. Nah, untuk itu dilakukan penelitian dengan sampel, jadi ngambil sampel 8. Dari 8 sampel tadi ternyata deviasi bakunya itu adalah 300 gram. Jika diambil alfanya 2%, bagaimana kesimpulan penelitian tersebut? Nah, ini untuk langkah pengerjaannya hampir sama dengan uji hipotesis sebelumnya ya, ada 7 langkah. Yang pertama, kalau sudah paham konsep dari uji hipotesis sebenarnya mudah sih ya. Yang pertama pasti menentukan H0 dan H1-nya. H0 sama H1-nya. Tadi yang ditanyakan itu apa sih? Apakah deviasi baku masih sama dengan deviasi baku sebelum diadakannya proses produksi? Berarti ini adalah deviasi baku populasi kan sigma seperti ini ya. Simbolnya 240 gram ya. Artinya apa tadi? Masih sama sebelum diadakan perubahan proses produksi ya. Kemudian H1-nya berarti adalah lawan dari H0 tidak sama dengan 240 gram. Berarti deviasi baku tidak sama dengan sebelum diadakan perubahan proses produksi. Oke, setelah itu yang kedua itu adalah alfanya, tingkat signifikansinya adalah 2%. Yang ketiga, statistik uji yang digunakan. Nah, ini kan jelas ya dari satu populasi pengen tahu apakah deviasi baku masih sama dengan sebelum diadakan perubahan proses produksi ya.
Berarti ini kita pakai rumus yang pertama, C square sama dengan N dikurangi 1 kalikan S dibagi sigma C square sama dengan apa tadi lupa, N-1 S kuadrat N-1 S kuadrat dibagi sigma 0 kuadrat ya. Ini adalah variansi dari variansi awalnya. Nanti kita bandingkan dengan tabel C square. Nanti kalian searching ya di Google tabel C square seperti itu. Dengan degree-nya N-1. Ini tadi adalah tabel C square. Nanti kalian cari ya. Ini cara pembacaan tabelnya mudah kok. Ketika N-nya berapa, terus alfanya berapa, langsung muncul di situ nilainya berapa. Oke, selanjutnya yang keempat adalah komputasi. Komputasinya di sini C square sama dengan N-nya tadi berapa ya? 8 ya. 8 dikurangi 1 S kecil kuadrat. S kecil itu adalah deviasi baku dari sampel. Dari 8 ternyata deviasi bakunya adalah 300 gram. Berarti ini 300 dikuadratkan dibagi 240 kuadrat sama dengan 630 nya 4 kali dibagi 576 0-nya 2 kali. Ketemunya nanti adalah 10,938. Ini perlu dicatat ya, kalau uji C square, uji variansi itu hasil perhitungannya pasti dia selalu positif. Kalau nanti kalian ketemunya negatif, berarti perhitungan kalian salah. Oke, nomor 5 era kritis DK sama dengan ini tadi C square, demikian sehingga C square-nya itu lebih besar. Ini kan dua sisi ya, sama dengan, tidak sama dengan. Berarti di sini C square kurang dari ini C square alfa per 2 sama V ya. V-nya tadi adalah N-1 di sininya ini. N-1. N-1 atau C square lebih besar dari C square 1. Oh, ini maaf tadi 1 min alfa. Di sini baru alfa. Alfa per 2. N-1. Oke, setelah itu kalian silahkan cari di tabel C square ya. Ini C square 1 min alfa per 2. Alfa per 2 nya tadi berapa? Alfanya tadi 2% ya. 2% dibagi 2, 1%. Berarti ini 0,99. Degree-nya adalah N-1, 7 ya. Itu kemudian atau C square lebih besar dari C square-nya alfa per 2, 0,017. Oke,
Selanjutnya selanjutnya kalian cek di tabel Chi-square ya. Saya akan coba tunjukkan tabel Chi-square-nya. Nah, kalian searching aja di Google tuh Chi-square distribution table. Nah, di sini kalian bisa lihat tadi Chi-square 0,99 ya tadi ya. 0,99, DF-nya adalah 7. Ketemunya di sini adalah ini ya. Nah, ini yang DF-nya itu adalah 7. Kemudian Chi-square-nya adalah 9 berarti 1,239. Di sini ya kelihatan ya. 1,239. Berarti ini Chi-square kurang dari 1,239 atau Chi-square lebih besar dari tadi 0,01 dengan DF-nya 7. 0,01 berarti yang ini. Kemudian DF-nya 7 baris yang kedua ya. 18,475 ini ya. Yang Chi-square-nya itu 0,01 sama yang dari sisi kiri tadi adalah 7 DF-nya. 18,475. Nah, kalau digambar tuh untuk tabel Chi-square itu kan kuadrat ya. Dia gambarnya itu di sisi positif semua. Seperti ini kurang lebih. Nah, di sini 1,239 misalkan di sini ya. Di sini adalah 1,239 daerah kritisnya yang di sini. Karena dia kurang dari ya. Kemudian lebih besar dari 18,475 misalkan 18-nya di sini. Berarti ini ke kanan. Oke, setelah itu yang keenam kita adalah keputusan uji. Keputusan ujinya tadi Chi-square-nya ketemunya kan Chi-square. Chi-square ketemunya kan 10,938 ya. 10,938 kan letaknya dia di sini 1,239, di sini 18,475 berarti di sini ya. Di sini adalah Chi-square sama dengan 10,938. Berarti dia bukan elemen dari daerah kritis, kan di luar daerah kritis ya. Artinya apa? Berarti dia H0 diterima. H0 diterima berarti kesimpulannya adalah pakai yang H0 ya. Deviasi baku, kesimpulan sama dengan sebelum diadakan perubahan proses produksi.
Iya. Selesai. Mudah bukan ya?